Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat eksis ya, hadir dalam kesetiaannya ya di ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri ya, terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan di-share linknya ya, link kajian dari channel dakwah ini. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu nggak ulang, jangan begitu ya. Dan untuk seluruh viewer terkasihku yang telah mendoakan aku, terima kasih banget, matur nuwun sangat, terima kasih sekali atas doa-doa baiknya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu itu Gusti Allah curahkan untukmu ya. Kita sebagai sesama saudara ya saling mendoakan kebaikan kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, dan semoga kebaikan dari doa-doa kita ini adalah bagian doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita sekarang melanjutkan kajian kita ya, seri yang ketiga ya, insya Allah ini yang terakhir ya. Sorry batuk. Hari ini meskipun alhamdulillah terang, tidak ada hujan ya, tetapi masih tetap aja suasana mendung, tapi alhamdulillah ya tidak hujan, sehingga cucian bisa diamankan lah ya, karena kalau hujan terus nggak kering-kering. Oke, ini sudah ya, aku hapus dulu ya, ini sudah ya. Sudah, ini sebetulnya mereview ini ya, maka aku berharap ini sudah jelas lah ya. Tinggal nanti kalau belum jelas coba diskusikan dengan teman-temannya yang sudah memahami ya, sehingga kita bisa dapatkan pemahaman yang akurat. Akurat itu sebetulnya maunya gimana sih? Itu loh. Jangan sampai justru kita memahaminya keliru, melenceng dari peran yang mau disampaikan oleh Al-Quran. Oke, sekarang berarti kita masuk seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Oke. Dapatkah Kanjeng Nabi Muhammad memenuhi kriteria Quran surat Ar-Ra'd ya, surat yang ke-13 ayat yang ke-38. Logistiknya dipenuhin dulu supaya logikanya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita buktikan, berarti kita harus lari ke sejarah ya, ke sejarah, karena Al-Quran itu bukan buku biografinya Kanjeng Nabi Muhammad ya, bukan, jangan salah. Makanya kalau mau lihat sejarahnya, biografinya Kanjeng Nabi Muhammad ya ke buku sejarah ya. Mana aku punya beberapa buku sejarah ya. Kemana tumpukannya banyak jadi nggak ada ya. Ini antaranya ini yang klasik banget nih ya. Jadi bukan di Al-Quran, karena Al-Quran ya
Al-Quran itu ada catatan sejarahnya, tapi dia bukan buku sejarah. Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan saintifik, tapi dia bukan buku sains. Al-Quran juga menjelaskan tentang genetika, tentang bagaimana seharusnya kita melihat pola makan, makanan yang boleh, yang mana, yang tidak, gimana. Makanya ada istilah halal. Ternyata halal juga dalam Islam gak cukup, ada toyib. Makanya yang lengkap itu halal dan toyib. Halalan toyiban, jangan angger. Angger itu asal. Jangan asal apa saja kamu makan, gak boleh begitu. Ada aturan mainnya, ya. Tapi walaupun begitu, tidak bisa disebut Al-Quran itu buku medis, tidak bisa. Ya, seperti mana dan salwa itu kalau kami ngaji itu dijelaskan oleh guru Al-Quranku Gus Hendi, itu artinya asam dan basa. Ya. Dan keseimbangan asam dan basa itulah sebetulnya yang harus kita upayakan supaya kita sehat. Karena dari data penelitian, riset, salah satu pintu sakit itu karena tidak ada keseimbangan antara asam dan basa. Ya. Yang di Al-Quran itu disebut mana dan salwa gitu. Oke. Kembali lagi ke apa yang kita kaji. Kita melihatnya nanti itu, ya, karena kan ini kan berbicara istri-istri dan keturunan. Kalau istri ya sudah jelas lah ya. Nggak perlu didiskusikan lagi, kita sudah sama-sama tahu. Dan kemarin yang ditanyakan oleh Kang Mas Didi itu kan tentang keturunan, bukan tentang istri ya. Tapi kalau nanti ada yang jawab, yang bertanya tentang istri ya nggak apa-apa dijelaskan gitu ya. Sedangkan di surat Ar-Ra'd ini yang diinformasikan ya istri-istri dan zuriat, keturunan ya, yang dimaksanakan keturunan. Oke, kita tidak bisa tidak larinya ke sejarah. Karena Al-Quran tidak pernah mengatakan anaknya keturunan Ibu Muhammad si A, si B, si C, itu tidak. Ya. Oke. Sebelum aku lanjut ya. Aduh. Semoga tidak pilek. Kalau pilek nanti suaranya bindeng. Ya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasi. Pertama, Kang Nurkolis di Brebes, hadir ngaji, sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih juga untukmu dan salam untuk keluarga yang di Brebes. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu nyimak. Semoga Tuan Guru bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala musibah, bahaya, tetap dalam kondisi yang prima dan diberikan keberlimpahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Gispati ya. Begitu juga untuk keluarga yang ada di Palu ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ini senior kita juga ini, soleha kita dari Palu ini. Berikutnya Kang Mas bersaudara Gupron Wibis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga JM dan keluarga selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga doanya yang baik-baik itu semoga tercurahkan untuk yang mendoakan, yaitu Kang Mas bersaudara Gupron Wibis. Jago pantun ternyata ini ya. Mau ngajak adu pantun sama aku ini. Jalan-jalan ke Kota Batu, beli apel Malang janganlah ragu. Inilah kajian yang aku tunggu, berpikir matang dan menambah ilmu. Aduh, mantap juga ya. Nah, nanti Mas Gra itu datang itu bukakan pintunya saya. Oh sudah. Lagi sholat mungkin dia. Oh bagus banget ya. Jalan-jalan ke Kota Batu, beli apel Malang janganlah ragu. Inilah kajian yang aku tunggu, berpikir matang dan menambah ilmu. Oke. Terima kasih atas pantunnya ya. Terima kasih. Kalau Kendal kali ini wungu ya. Ya. Aku biasanya kalau sampai Kendal itu
Kalau dari Sumatera itu masuk Kendal itu sekitar jam 10-an pagi. Ya. Oke Kang Mas Gufron matur nuwun ya atas pantunnya ya. Ditunggu pantun berikutnya. Kalau orang Jawa bilang parian ya. Pantun. Selanjutnya Bapak Ikhwan Tahmin ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngaji salam Isra, Islam rasional. Sehat selalu Guru GM. Begitu juga untuk Bapak Ikhwan Tahmin. Sehat selalu bersama keluarga. Okay? Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada Beli Putu Suasana. Salam Isra. Gus tetap nyimak kajiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Hermas Edison. Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra. Islam rasional. Iklan panjang-panjang terpaksa putar 2 kali videonya. Pertama tidak di skip untuk membantu bersolawat. Kedua baru di skip. Iklan bulan salib merah pernah ditanggapi babe titik-titik. Oke, terima kasih atas infonya ya. Ya terserah kalian lah ya. Kalian yang lebih tahu bagaimana cara mensiasati iklan yang panjang-panjang itu. Mungkin salah satu strategi yang dipakai oleh Kang Mas Hermas Edison itu bisa dicontoh dengan yang lain. Atau yang lain punya strategi lain, monggo-monggo silahkan ya. Jadi 2 kali videonya di setel ya. Yang pertama tidak di skip, yang kedua di skip supaya tidak mengganggu belajar. Monggo silakan saja, atur saja gimana baiknya sehingga belajarnya juga dapat, iklannya juga dapat. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Edison ya. Tentang bulan salib pernah ditanggapi itu aku belum dapat beritanya ya. Kalaupun pernah ya bagus lah, cuman ya jangan berhenti sampai di situ gitu ya. Oke. Selanjutnya dari Kalteng kita ke Jogja, yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 44 menit tayang. Hujan lebat banget sedang turun. Ternyata di sana lebat ya. Kemudian Kang Pepet Hendarwan, alhamdulillah bisa studi awal tayang salam Isra Islam rasional. Atur nuhun Kang Pepetnya. Dilanjutkan yang punya Brebes Kang Wahyu 72. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Ya, yang selalu berkarya dengan karya-karya terkininya. Salah satunya ini karyanya Kang Wahyu 72 ya. Berikutnya SA Channel. GM bener. Kata Rasul artinya sebenarnya adalah rasul-rasul atau para rasul. Penerjemahan beberapa rasul terbuka lebar untuk disalahartikan oleh pihak yang penyesat dan salah paham bagi kaum penerjemah yang tidak cerdas dalam penalaran bahasa. Mantap Gus. Oke, atur nuhun atas apresiasinya untuk Kang SA Channel ya. Terima kasih. Memang begitulah ya. Jadi kita pakai yang rasul-rasul atau para rasul gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ini ada junior kita, saudara kita baru Kang Parsimin KJS. Kang Parsimin ada di mana ya? Mungkin bisa dituliskan di situ ya. Assalamualaikum. Oh, sorry. Kang Parsimin dari Bekasi ya, sudah ditulis. Atur nuhun. Terima kasih untuk Kang Parsimin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Islam rasional. Oke, salam Kang Parsimin untuk keluarga yang ada di Bekasi ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Berikutnya Kang SA 2 kali. SA Channel Cianjur mantau, like and share channel selalu. Salam Isra Gus. Oke, terima kasih atas share-nya. Salam Isra juga untuk seluruh keluarga yang ada di Cianjur. Semoga suasana to be kondusif ya. Oke, atur nuhun Kang. Selanjutnya Kang El Diablo, Bandung hujan deras plus petir.
menggelegar Gus, jadi telat nyimak dapat angka 8. Oh begitu ya. Iya, tambah serem kalau ada petir, aku sendiri takut kalau ada petir ya. Oke, semoga apapun adanya Bandung semoga selalu dalam keadaan aman terkendali, menjadi sesuatu yang baik lah ya. Jangan menjadi bencana. Oke, semoga selalu dalam keadaan yang kondusif. Atur nuhun Kang El Diablo ya. Semoga Bandung tetap dalam keadaan yang aman terkendali, kondusif. Ya meskipun hujan ya memang lagi musimnya gitu ya. Oke. Kang Aris Tegar dari mana ini? Dia cukup singkat, hadir guru. Oke, terima kasih. Dari mana Kang Aris Tegar ya? Mungkin bisa dikonfirmasi. Dari Kang Haris Nandar, jempol dan lirikan matanya, terima kasih. Dilanjut Kang Rizal Wahyu Rembang, hadir pertama Gus. Waduh, to be number one. Jangan lupa ya, tugas kampusnya harus diselesaikan juga. Dilanjut Kang Iqbal Medan dengan kopi dan rokoknya. Yang Arif Musinin Tuban hadir Gus, oke matur nuwun. Kang Muhammad Bintang Ramadan, namanya keren. Apa ini? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Muhammad Bintang Ramadan dari Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya, Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi sebagai firman Allah, apakah Quran itu bagian dari Allah itu sendiri atau sudah menjadi makhluk karena sudah masuk dalam dimensi ruang dan waktu? Jadi apakah Quran itu bagian Allah sendiri atau Al-Quran itu makhluk? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, coba cari di channelnya Bapak. Bapak pernah nggak menjelaskan apa itu Al-Quran gitu? Coba ketik Al-Quran nanti keluar. Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan, ini aku komentari sedikit aja ya, karena ini out of the topic. Nanti kalau misalkan kita selesaikan di sini jadi nggak fokus dia. Ada. Kamu lihat aja ya. Kamu makanya sering-sering komunikasi sama seniormu. Ya. Ini lihat ini, kamu bisa baca di sini penjelasannya daripada aku ngulang-ngulang. Ya. Kamu bisa baca di sini. Bisa baca. Video bisa lihat di sini penjelasannya ya. Jadi supaya kamu nggak kamu itu korban. Korban orang yang berpikir terlalu banyak menghayal. Ya. Yang paling tahu Al-Quran itu ya Al-Quran. Biarkan Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Kamu jangan mau jadi korban pemikiran orang lain. Kalau pemikirannya itu benar, selaras dengan Al-Quran dan hadis, ya tidak masalah. Tapi kalau pemikirannya filsafat, meskipun filsafat itu tidak semuanya salah. Tapi kalau ketika yang salah, ya kamu jadi korban. Makanya belajar di sini, belajar supaya kita itu tidak gampang diombang-ambingkan dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Pedoman kita Al-Quran, pedoman kita hadis. Itu aja. Jadi nggak neko-neko. Ini pertanyaan orang gila ini yang tanya seperti ini. Bukan kamu yang gila ya lah. Tapi ini pertanyaannya orang gila gitu loh. Aku pernah waktu itu diundang di salah satu universitas di sini. Aku disuruh memberi kajian dan pesertanya itu mahasiswa angkatan tua, angkatan tuwek. Ya, jadi sudah sepuh-sepuh ya ada ya. Kalau sudah angkatan tua ya ada yang mokong, ada yang nakal, ada yang ya, tapi aku nggak ada urusan. Terus di tengah kan aku kalau ngisi kajian tuh mesti sebagai bentuk penghormatanku itu waktu tidak aku habiskan. Kalau aku dikasih waktu 2 jam, maka 1,5 jam itu materi, yang 1/2 jam itu bentuk penghormatanku kepada mustami, kepada pendengar itu adalah session tanya jawab. Ketika tanya jawab itu ada yang tanya, karena pada waktu itu aku menjelaskan tentang keabsolutan Tuhan. Tanyanya begini, apakah Tuhan itu bisa menciptakan batu yang tidak kuat diangkatnya? Gitu. Terus aku bilang gini sambil senyum.
Ini pertanyaannya orang kafir. Ngamuk dia. Dia ngomong, nih nama dia itu memang, kalau gue kan Gus Beti itu lebih ke Jawa, Koco lebih ke Jawa. Ya, kalau dia nggak namanya itu ke Arab, ya memang Arab. Jadi dia mau pamer nama bahwa dia bukan kafir gitu ya. Nih nama gue, namanya Arab siapa, entah Uday, entah Tetek Baik, nggak tahu aku. Terus gue juga di rumah jadi takmir masjid. Terus dia bilang lah semua yang menunjukkan bahwa dia itu bukan kafir. Aku dengerin aja. Setelah selesai aku bilang, makanya kalau dengar kajian itu yang benar. Ngapain kamu marah-marah? Goblok. Yang aku bilang, ini pertanyaannya orang kafir. Bukan kamu yang kafir. Gitu loh. Pahami? Kan yang aku bilang ini pertanyaan orang kafir. Yang kamu tanyakan itu pertanyaannya orang kafir. Jadi kamu menanyakan berdasarkan pertanyaannya orang kafir gitu loh. Bukan kamu yang kafir. Makanya kalau orang ngomong tuh dengerin, jangan goblok aja kamu ya. Sama seperti ini. Ini pertanyaannya orang gila, tapi bukan Muhammad Bintang Ramadan itu yang gila, bukan. Gilanya apa? Aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Izin bertanya, Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi sebagai firman Allah, apakah Quran itu bagian dari Allah sendiri atau sudah menjadi makhluk karena sudah masuk dalam dimensi ruang dan waktu? Ini setengah-setengah terpengaruh pemikiran-pemikiran Kristen. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Orang sudah jelas kok. Ya, Yohanes 1 pasal 1 itu menjelaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya dia bukan Allah. Kan itu kan diambil oleh Yohanes dari himne Platonis, dijadikan pembuka Injilnya. Lama-lama seperti ini, gila juga. Yang aneh-aneh saja. Makanya PR yang belum aku tunaikan ada dari PR kita dari Mas Laude itu ya, tentang apa itu? Tentang kun payakun itu. Ya. Nanti kapan-kapan aku selesaikan itu, ya. Terus ada nanti yang ngomong, kalau Allah tidak punya firman, bagaimana Allah mau menciptakan? Memangnya kalau mau menciptakan harus ngomong sama lu? Jadinya rusak seperti ini, ya. Nah, daripada aku jelaskan, kamu tonton tuh videonya, ya. Nanti kalau aku jelaskan ke sini, nggak fokus kita. Ya, kamu tonton tuh videonya. Tadi. Oke. Berikutnya Kang Norman Padilla, semoga Oten yang nyampah di sini bisa komentar tentang ternyata kamu ngerti siapa yang aku maksud ya. Nabi LG. Tapi dia kok sama aku baik ya. Baik ya. Artinya ya enggak macam-macam kok, sama aku baik dia. Ya. Mungkin karena sama-sama jadi ketawa aku. Nggak tahu si satu ini pendeta. Cuman kan tidak semua teman-teman Kristen juga setuju dengan pemikiran dia gitu. Jadi ya kadang-kadang senyum juga ya. Kok ada pendeta model gini, nggak tahu jemaatnya kok mau aja ya si LT ini ya. Ya sudahlah, kita anggap hiburan saja ya. Ini Kang Norman Padilla ternyata dia ngerti siapa yang aku maksud. Semoga Oten yang nyampa di sini bisa berkomentar tentang Nabi LT, Nabi LT. Oke, makasih. Itu sudah aku baca semua. Sekarang kita fokus. Ya. sorry. Aku pilihkan sejarah ya. Sejarah tentunya sejarah yang kredibel ya. Nah, tapi sebelum sana aku review dulu. Kan begini. Ini ya. Ini bapaknya ya. Ini ibunya gitulah ya. Ini ya. Ini pakai rok. Nah,
mereka menikah, berkeluarga, punya anak ya. Taruhnya lah anaknya laki-laki. Ya, terus ada anak yang perempuan gini ya. Perempuan ya. Ini menjadi begini. Ya. Kalau umum itu yang namanya keturunan itu laki-laki. Kalau perempuan itu anak. Jadi anak belum tentu keturunan, keturunan mesti anak. Itu umum begitu. Kalau aku agak beda, ya. Agak beda. Ini laki-laki ya ada hubungannya dengan keturunan, tapi ini penerus keturunan atau duriat itu ya. Keturunan. Kalau ini pemutus keturunan. Ya. Begini dia. Kalau laki penerus keturunan, kalau perempuan pemutus keturunan. Nah, yang disebut anak itu nanti anaknya dari anak yang perempuan ini, yang di sini generasi berikutnya. Ini anak. Ini sudah bukan keturunan dari ini lagi. Karena ini nanti sudah ikut suaminya. Suaminya nanti bapaknya suami ke kakeknya yang di sini. Masih nampak ini, Le? Gitu. Kalau aku begini, ya kamu terserah mau ikut begini boleh. Mau ikut yang umum juga boleh. Ya. Kenapa aku bilang begini? Karena nanti ini si perempuan ini kalau misalkan mau menikah, itu tetap saja yang menjadi wali kan ini. Maka ini tetap bisa disebut keturunan. Tapi dia pemutus. Kalau ini laki keturunan, dia penerus. Nanti anaknya ini, ya, misalkan dia punya anak laki-laki lagi, ini masih bisa disebut, masih bisa dinisbahkan. Ini ke sini lagi, masih bisa. Nanti ini punya cucu laki-laki juga bisa. Begitu juga laki-laki terus, laki-laki terus, itu akan ternisbahkan ke sini. Ini menarik untuk mereka mungkin di sini peornya ada yang dokter ya, untuk diselidiki. Kenapa Allah memberikan garis keturunan kita itu lewat patriark bukan matriark? Apa genetikanya kek atau apanya kek? Misalkan ternyata sperma itu lebih mendominasi dari ovum kek atau gimana? Itu di luar expert yang aku miliki ya. Mungkin teman-teman kedokteran bisa meneliti. Jadi Abrahamic faith itu ngambil garis keturunannya dari laki-laki. Nah, nanti anak, nah, misalkan Dina ya, Dina kasusnya Pak Yakob ya, Israel. Itu kalau menurut aku masih keturunan Yakob, tapi dia pemutus karena anaknya Dina nggak bisa lagi dinisbahkan ke Yakob, tapi dinisbahkan ke suaminya. Suaminya nanti ke bapaknya suaminya terus sana. Ya, oke. Jadi kalau memakai kriteriaku itu lebih longgar. Kalau memakai kriteria umum lebih sempit. Karena kriteria umum zuriat itu dari gadis laki-laki. Aku lebih rinci. Keturunan itu ada pemutus, ada penerus. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya. Bentar, ini aku hapus dulu ya. Udah masuk asar ternyata ya. Sudah termasuk asar. Bentar, kita lanjutkan ya. Karena setelah ini aku harus turun ke Malang, ada tugas. Ya. Nanti kita lanjutkan sebentar. Oke. Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu ternyata punya dari hasil pernikahannya punya anak-anak begini. Yang putra ya, yang putra dulu ya. Ya, Kanjeng Nabi iya ada ini yang putra, nanti ada putra, ada putri. Berarti dari sini saja kita sudah lihat terpenuhi.
Ayo telepon Bapak. Coba angkat. Iya, iya. Ya, ada putra, ada putri. Tanya siapa tuh, ada perlu apa? Ya sudah, biarin. Oke ya. Yang putra ya, kita lihat yang putra. Satu Al-Qasim. Ya. Ya. Dilahirkan di Mekah sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi. Al-Qasim meninggal di Mekah pada usia 2 tahun. Namun menurut Qatada Al-Qasim meninggal ketika ia sudah bisa berjalan. Ya itulah sejarah ya, relatif ya. Tapi intinya Al-Qasim ini meninggal ya. Mau usia berapa itu relatif sejarah ya. Kemudian Abdullah ya. Abdullah ya. Abdullah dinamakan juga dengan At-Thayyib yang baik atau At-Tahir yang suci karena ia dilahirkan sesudah Islam. Jadi Kanjeng Nabi sudah mengemban tugas dakwah Islam ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa At-Thayyib dan At-Tahir ini adalah putra Rasulullah yang lain, namun pendapat pertama adalah yang benar. Ya. Cuman di sini nggak dikisahkan ini sejarahnya ini. Ya. Ini juga meninggal ini. Itulah sejarah itu relatif, kita harus pandai. Ya. Pandai memilih dan memilah. Ya. Ketiga itu Ibrahim, dilahirkan dan wafat di Madinah tahun ke-10 Hijriah pada usia 17 atau 18 bulan. Ini Ibrahim, ini juga meninggal. Ya, meninggal. Ya. Kemudian yang putri itu satu Zainab. Ya. Nggak usah kita bacakan lah ya sejarahnya Zainab ya. Kemudian Fatimah Zahra. Ya. Fatimah Zahra yang paling populer kan Fatimah ini ya. Yang ketiga Ruqayyah. Oke. Yang keempat ini yang terus diambil nama oleh seorang dari Mesir, penyanyi terkenal ya, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Nih. Ya. Jadi coba ketikkan bukanlah Muhammad bukanlah gitu, coba ketikkan, nanti kasihkan ke Bapak. Ya. Jadi ini putra putrinya Kanjeng Nabi ya. Satu Al-Qasim meninggal. Dua Abdullah meninggal juga. Ketiga Ibrahim meninggal juga. Ya. Yang ini dengan ibu yang dari Maria Kipti ini. Ya. Yang ini dari Ibu Khadijah ini. Ya. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal. Kemudian itu putrinya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada Zainab, ada Fatimah Zahra, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum. Berarti ada berapa? 7. Ketemu leh? 7 ya. 7. Nih. Enggak ketemu?
Coba sebentar ya, sebentar. Muhammad bukanlah gitu. Masa nggak ketemu ya? Bapak coba, bapak gitu. Iya, bapak. Sebentar ya. Ini karena nggak di Muhammad itu bukan. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Sudah nggak usah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau pakai kriteriaku itu lebih longgar. Artinya apa? Sudah terpenuhi. Karena keturunan itu ya ini penerus keturunan, ini pemutus keturunan. Artinya dia punya keturunan Kanjeng Nabi itu. Maka diberikanlah istri-istri dan keturunan zuriat terpenuhi sudah. Terpenuhi. Nih. Ya, terpenuhi. Kalau pakai kriteriaku, kalau pakai kriteria umum yang lebih ketat, terpenuhi juga. Karena ini nih ya, terpenuhi. Kan garis putra, iya. Nah, sekarang kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa ya putra-putra Kanjeng Nabi itu kok diwafatkan di usia muda? Memang tidak ada sebuah jawaban yang pasti. Aku juga hanya mengambil sebuah hikmah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu bisa dilihat tentang Habib ya, apa kemarin itu keturunan superioritas atau apa gitu, kamu ketik ya, kamu keluar itu. Kamu kalau tak suruh ketik, lihat ya, jangan goblok. Karena itu akan membantu kamu untuk memahaminya. Ya. Ini nanti itu terkait dengan ini loh, surat Al-Ahzab 40. Ini ya. Gimana sih ini? Sini nampak deh. Quran surat Al-Ahzab. Surat yang keberapa ini sebentar? Al-Ahzab itu yang ke 33 ya. 33 40. Ya. Kan begini. Ini kan penerus keturunan ini. Ini pemutus keturunan. Artinya nanti ini, makanya ini agak ribet. Nanti kamu baca, kamu lihat yang aku ketika menjelaskan Habib. Aku punya dua pandangan. Pandangan secara akademis dan pandangan secara sosialis. Itu beda. Ya. Supaya nanti nggak jadi masalah, karena kadang-kadang menjadi sensitif ini. Ya. Oke. Yang paling populer kan di sini, di Fatimah ini, ya. Semua anak-anaknya ini tuh tidak bisa lagi dinisbahkan ke Kanjeng Nabi. Kan dia pemutus. Seharusnya yang bisa itu adalah ini. Karena ini dari laki-laki, ini penerus. Penerus, pemutus. Yang kesini kita ambil contoh seperti yang disebutkan rekan kita Didi itu tadi. Fatimah Zahra itu kan nanti kan ada Hasan, ada Husain misalkan ya. Ini jatuhnya kemana? Nisbahnya ke sahabat Ali. Ini loh. Nggak bisa ke sini, sahabat Ali. Nggak tahu aku di tentang cerita kita bahas Habib itu sudah aku jelaskan belum ya? Aku pernah diskusi panjang dengan seorang ustadz gitu ya. Aku memegang aturan main loh, nggak bisa karena kan harusnya jatuhnya ke Ali. Bagaimana mau dijatuhkan ke Kanjeng Nabi Muhammad? Karena kita pakai garis patriark, maka yang disebut duriat sudah selesai, nggak ada. Karena ini diwafatkan, gitu loh.
Lalu aku dikasih hadis. Hadisnya itu begini loh, aku masih ingat kami diskusi panjang bahwa untuk Fatimah ini, anak-anaknya ini, bunyi hadisnya itu dijatuhkan ke Kanjeng Nabi. Aku bilang, aku keberatan, aku nggak terima itu hadis, aku tolak. Karena apa? Nggak mungkin hukum berubah. Hukum di kita apabila mencuri maka potong tangan. Kanjeng Nabi bilang apa? Seandainya Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tanganku. Tangannya Fatimah itu. Artinya apa? Hukum tidak berubah. Bukan karena putri Nabi terus cuman dicubit, nggak dipotong tangannya, nggak begitu. Begitu juga ini. Ini kan hukum ini, patriark. Nggak mungkin di sini terus berubah dia. Terus jatuhnya ke Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ke Ali, tidak mungkin. Maka aku bilang, ya maaf, hadis itu aku tolak. Nggak bisa begitu itu. Ya, nanti semua aku nggak lupa, kita akan membahas tentang kesombongan asal usul. Itu sudah pernah kita kaji belum ya? Kesombongan asal usul. Itu idenya kenapa? Iblis itu tidak mau ya disuruh menyembah kepada Adam, menyembah dalam artian hormat loh ya. Kan dia bilang alasannya kan itu kan kesombongan asal usul itu. Nah, sedangkan dalam Islam itu asal usul itu jangan dijadikan ukuran. Misalkan gini, bapaknya kiai, yang kiai kan bapaknya, anaknya kan bukan. Itu loh. Kita sekarang kena suntikan-suntikan polemik sosial. Oh, anaknya kiai dihormati. Yang kiai kan bapaknya, anaknya kan bukan, gitu loh. Supaya jalur-jalur kultus ismenya itu hilang gitu loh. Jangan ada lagi feodalisme keturunan. Nah, sekarang ini kan sering menjadi pertanyaan, kenapa putranya Kanjeng Nabi itu diwafatkan di usia dini? Maka aku mengambil hikmah, kalian boleh setuju, boleh tidak. Aku menukil Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya yang ke-40. Ya. Begini. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakir Rasulullahi wa khotaman nabiyin wa kanallahu bikuli sayin alim. Ya, aku terjemahkan, Muhammad itu bukan bapak-bapak dari seorang di antara kamu. Ya, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan Al-Quran sendiri mengarang. Mengarang. Astagfirullahaladzim. Karena aku sudah mulai terganggu konsentrasiku ya. Sementara sudah adzan itu. Itu yang terakhir ini musolaku itu, langgarku ya. Maka aku akan mencuri waktu ya. Karena setelah ini aku ada tugas harus turun ya. Oke, aku ulangi ya. Al-Quran itu sudah menegaskan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak-bapak dari seorang di antara kamu. Bagaimana mungkin orang mau mengatakan keturunan? Dilarang. Nah, inilah diwafatkan, terus kita kaitkan dengan Quran Al-Ahzab 3340. Supaya tidak ada kultus individu. Supaya tidak ada penghormatan-penghormatan yang berdasarkan keturunan. Tidak ada. Jadi kita lihat orang itu, ya lihat aja kelakuannya gimana. Asal usulnya mau dia hitam, putih, hijau itu kagak urusan. Yang penting setelah kita lihat kelakuannya seperti apa, ya itu yang kita nilai. Jadi Al-Quran ini benar-benar mengajarkan kita objektivitas gitu loh. Sementara kita sendiri itu silau dengan parameter-parameter sosial. Makanya aku mengambil nama pena Gus Beti itu sebetulnya perlawanan sosialku.
Karena nama Gus itu menjadi sempit dia. Hanya boleh disandang oleh anak kiai, punya pondok. Belajar kitab kuning, ahli tafsir. Oh enggak begitu. Dulu itu siapapun boleh pakai nama Gus. Enggak harus anak kiai, enggak. Karena Gus itu artinya sama dengan mas, sama dengan abang, sama. Cuman sejarah perjalanan waktu kemudian menyempit artinya menjadi eksklusif dia. Itu yang aku lawan. Maka salah satu tujuanku memakai nama Gus Beti itu. Ya. Orang luar aja bisa pakai nama Gus kok, masa kita Indonesia enggak boleh. Tapi guyon ya. Ada Gus Hiding. Ini yang gila bola ngerti tuh siapa Gus Hiding. Ada Gus Mao. Itu yang ngerti sejarah Timur Timur mesti kenal Gus Mao gitu. Adalah siapa lagi? Ada Gus Beti. Nah, ini Gus yang bukan anaknya kiai dan tidak punya pondok pesantren. Ya. Aku kira ini yang bisa aku jelaskan ya. Dan aku karena sudah adzan harus segera sholat asar berjamaah ya. Ya kalau misalkan mau didiskusikan lagi terserah. Aku kira kalau aku cara pandangku seperti ini. Kenapa kok putra Kanjeng Nabi itu diwafatkan? Supaya tidak ada kultus terhadap asal usul. Nggak ada, selesai. Jadi seperti yang aku jelaskan di tentang apa tadi itu? Tentang apa keturunan Habib itu bisa lihat di sana ya. Bisa lihat di sana. Jadi intinya Kanjeng Nabi bisa memenuhi kriteria Quran surat Ar-Ra'd karena Kanjeng Nabi punya duriat. Ya, punya duriat ini. Itu dulu dari aku ya, karena aku harus membagi waktu. Ini harus segera kelanggar ke musola untuk sholat asar berjamaah ya. Oke, pesan aku untuk kalian semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam dan Al-Quran ya, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain yang memilih jalan lain. Setelah itu nanti 3 tamat ya. 3 tamat. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.